Ya been long time ya Kan? Niviana, ngereok aja lah. Oh, udah mulai pakai YouTube ya? Yes, aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam. Kalau di SK Rappers ada beberapa biasa kalau hari Sabtu emang rame banget. Terus tadi juga baru selesai Syamila. Siapa yang ikut Syamila? Saya tidak. Pantes, pantes Anda mau kelas hari Sabtu. Aku tuh udah mikir nih mau kelas hari Sabtu ada Syamila gue gituin kan Tuhan. Walah, saya tidak tahu ya. Lain Ah, kali bisa bisa minta tolong di info ya, ada acara apa aja di hari-hari tertentu ya. enggak tapi emang Juni tuh lagi banyak gitu loh nih maksudnya Astadis tuh lagi pada bikin kelas dan emang kalau kita ikut ya banyak kelasnya. Kalau kita aku buka dulu kenalin kalau misalnya belum kenal sama baru pertama kali ikut Full House, kenalin aku Fatirus, paling reoknya di Full House. Terus Full House ada apa aja sih Kak? Full House itu ada banyak teman-teman. Situ ada beberapa bahasa. Kalau misalnya di Eropanya nanti kayak gini ada bahasa Prancis, ada bahasa Jerman, ada bahasa Spanyol, ada bahasa British English, and then ke Asianya tuh ada Korea, ada Thailand, ada Mandarin gitu banyak kan emang banyak banget. Nah ini setiap weekend jadi kayak tagline-nya tuh kayak every weekend let's scale up our language together gitu. Jadi Jumat Sabtu Minggu kalau kita lagi ada kelasnya teman-teman boleh gabung di Skibdimas jam 9 malam gitu. Oke, nah hari ini kita akan belajar bahasa Perancis sama Kak Hani yang nanti kita tanya kabarnya lah ya. Terus oh ya mulai kita tuh mulai ngebiasain kayak kalau Kak Hans mau on cam juga silakan kalau misalnya udah siap Kak. Waduh, waduh. Soalnya kan kita udah masukin ke YouTube. Maaf ya. Iya coba dipakai dulu Kak apa bajunya, topinya apa kayak dipakai dulu. Bentar, bentar. Wah, gak siap sih kalau. Bentar. Iya teman-teman. Iya Gak jadi ada briefing oh ini. ya, kenapa? Tidak di briefing saya. Emang mau. Iya, apa yang aku mau ngomong teman-teman? Oh ya, nanti untuk teman-teman coba ada yang baru gabung, ada yang baru gabung banget, ada yang baru gabung banget. Aku lihat kalau Zaza aku udah pernah ketemu ya Zaza kita Zaza di kelas-kelas sebelumnya Deva. Ini Deva yang sebelum-sebelumnya nggak Ara sama Na juga. Ara kita kayaknya udah pernah say hello juga. Cakep nih aku baru. Cakep, pantun dulu dong cakep. Ini kayaknya ada 1-2 yang baru. Nah, betul. Aku baru Kak. Iya, halo. Alhamdulillah. Oke, udah paham ya buat typingnya. Jadi nanti aku minta teman-teman buat aktif gitu. Apa namanya? Kita baru belajar bahasa Prancis itu dari awal banget. So, enaknya nih kalau bahasa itu kan emang practice makes perfect ya kalau kata buku Sidu dan buku Kiki gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti Monsieur Hanif minta open mic kalau misalnya disuruh apa namanya dilafalkan atau misalnya disuruh typing silakan typing gitu. Oke, sekian aja dari aku. Sebelum kita mulai belajarnya kita doa dulu bareng-bareng ya supaya ilmu hari ini bermanfaat dan nyangkol di otak kita. Oke, sip. Kalau gitu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Aku izin pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kita hari ini dapat berguna buat kita dan sekitar. Silahkan dipersiapkan dulu catatannya, barangkali ada yang mau dicatat. Jangan malu-malu juga kalau mau nanya ke Monsuh. Masih artinya kayak sir gitu loh. Oh, Mister, sir. mister. Mister, Oh mister. gitu. Iya. Oh, madamnya apa Berarti dong? memang memang ini ya, memang harus mulai ulang dari awal sepertinya ya. Sepertinya saya gagal mengajar kemarin-kemarin. Iya, tahu nggak? Aku lagi ngedit Full House Perancis. Itu tahu nggak teman-teman terakhir kita Full House Perancis kapan? Februari. Astagfirullah. Aku tuh udah kayak Edit. gitu kan. Pokoknya yang Prancis apa yang kayak Jerman, Prancis itu mereka terakhir tuh di Februari. Habis itu ya sudah. Kita baru ada lagi loh ini first episode teman-teman. Yeay. Oke kalau gitu kita sapa dulu.
Bonjour, atus. Eh, ya, bonjour itu artinya halo atau salu atus. Salu itu artinya juga halo, tapi informal. Jadi kalau sama teman-teman atau misalkan yang tua ke yang muda, itu salu. Ya, jadi kita hari ini, oh iya, tadi udah ya perkenalannya. Jadi perkenalan lagi dah. Buat yang baru, namaku Monsieur, namanya Hanif. Panggil aja nanti Monsieur Hanif. Kita hari ini bakal mulai dari awal, yaitu pronunciation atau pelafalan fonetik bahasa Perancis. Kelihatan nggak? Tapi nggak bisa coret-coret. Kelihatan. Dirimu jadinya pakai PDF yang mana? Yang pertama. Ya, jadi Oh. ini mohon maaf kalau misalkan pakai bahasa Inggris ininya ya, apa eh, teksnya. Tapi nanti tenang saja akan tentu perantaranya pakai bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Ya, jadi kita mulai dari ini berarti oh ya, oke lah. Kita mulai dari huruf-huruf bahasa Prancis. Sini ada huruf vokal terutama ini. Sini ada huruf I, sama ya dibacanya. Kayak I gitu. Misalkan ini contoh katanya, ini kursornya kelihatan nggak? Oke. Berarti harus buka filenya, aku tidak bisa melihat. Ah, sudahlah. Ya, maaf. Jadi, ini ada huruf I, itu kalau di sini pakai bahasa Inggris contohnya Pak si ya. Ya, kalau ditulis bisa huruf I, bisa Y. Contoh bahasa Perancisnya ini ada kata si. Bahasanya si. Untuk artinya dia si artinya adalah jika kalau bahasa Indonesia ya. Kemudian ada huruf E. E yang ada ini namanya aksong tegu. Tulisannya ntar chat mana chat. Karena info dulu aja lah. Nggak penting tulisnya. Sebentar mana ya? Mas. Oh ya, saya tidak melihat. Aksong. Ini namanya aksong ya, yang tanda-tanda kecil itu. Tanda-tanda kecil kayak ini, ini nih, kecil-kecil ini nih. Ini, ini kan bisa dilihat. Nah, untuk yang huruf E ini ada miring garis miring ke atas ke kanan gitu. Itu namanya aksong T gue. Kalau nggak salah ya. Nanti ketemu di bawah nanti. Ya intinya kalau ada E harus ada garis miring ke atas ini bacanya kayak huruf E tapi mulutnya agak ketutup. Kayak ini misalkan kalau bahasa Inggris contohnya late. Jadi kayak misalkan ini contoh bahasa Perancis ET, ET gitu ya. Artinya eh ET artinya musim panas atau musim panas benar. Kemudian ada huruf E lagi, tetapi ini agak kebuka mulutnya. Contohnya ini, peh. Kayak kalau bahasa Inggris, bed. Agak beda ya sebenarnya. Mungkin masih yang agak salah mungkin entah di bahasa Inggrisnya atau bahasa Prancisnya. Tapi untuk sekarang ya, sementara ini biasanya masih bilangnya peh, peh, peh. Ini tulisannya P-E-R-E, dibacanya peh. Eh, kenapa? Misalkan ini E kok di akhir tapi nggak dibaca, karena memang kalau di bahasa Prancis nggak semua yang ada E-nya di akhir dibaca. Biasanya sih memang nggak dibaca. Kalau misalkan dibaca itu biasanya ada huruf ini, E yang ini nih. Misalkan ini contohnya kenapa dibaca ET, ya karena ada aksongnya ini di belakang. Sedangkan kalau PH ini kan nggak ada aksongnya. Jadi
tetap dibaca. Jadi E-nya nggak dibaca ini belakang. Sampai sini ada yang bingung atau sudah paham? Oh ya, maaf Pak. Peh ini artinya ayah ya. Untuk ini aja dulu. eh, Referensi. Ada yang mau tanya? Kita ada E, E. Ini bukan E, ding. Ini lebih ke le. ET, peh. Untuk sekarang disamain aja tuh nggak apa sih sebenarnya. ET, peh. Sama lah. Cuman tulisannya aja yang beda. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian kita ada huruf A. Ini kayak huruf A biasa sebenarnya. Tulisannya ada yang A seperti ini, ada yang A seperti ini, ya. Ini contohnya pat, pat, pat. Lagi-lagi di akhir nggak dibaca karena ya udah nggak dibaca. Gitu. Pat di sini artinya ini pat artinya apa ya? Kok ada pat yang ini, ada pat yang ini. Ntar, masih Google dulu. Biasanya pat itu yang biasa dipakai itu pat artinya pasta ya. Pasta, tapi yang atas sama yang bawah yang mana? Masya lupa jujur. Pat. Sama kayak yang di bawah juga bacanya pat. Mungkin kayaknya lebih ke konteks ya nanti gimana cara bedainnya. Oh, pat yang atas itu artinya eh gimana sih? Nah, iya benar. Pat yang atas itu artinya po, po kucing tuh loh, apa sih? Cat paw tuh atau apa sih? Paw itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa Inggris tuh paw. Kan bisa dipakai Google Translate. Pat, mengais, mengais. Ya itulah, mengais. Dari Google Translate artinya mengais ya. Masih kurang tahu, mohon maaf. Nanti kita telusuri lagi. Kemudian ini ada A yang ada aksongnya. Aksong itu artinya tadi, pat ini artinya pasta ya, atau adonan. Iya kaki kucing benar. Sorry belum baca. Kemudian ada O. O di sini sebenarnya O itu agak ini ya. Itu atau U ya? Oh, equal, util. Ya agak monyong setahu Masyo. Ini misalkan ada O yang ini. Ini kenapa ada aksongnya ya? Disamakan saja sudah. Pokoknya ini O equal. Kemudian dia mau bedain yang ada hanya. Oh, kemudian ada yang ini nih, contohnya nih misalkan. O, O, ini juga bacanya O, ini juga bacanya O. Jadi kalau ada AU, EAU, itu bacanya O juga, secara garis besar. Nanti seiring waktu akan bisa membedakan yang mana yang O yang ini, mana yang O yang ini. Tapi sebenarnya gampang nanti kalau udah ini sih, kalau udah hafal tulisan dan lain sebagainya, atau konteks, kemudian grammar, akan bisa bedain yang mana yang O yang ini, mana yang O yang ini. Ya, jadi ingat-ingat ya, ada O, kemudian AU ini juga bacanya O, kalau ada tulisan AU. Kemudian ada EAU ini juga bacanya O. Ekol, di sini ekol artinya sekolah. Hotel artinya hotel kayaknya. Ya, hotel juga sama. Tapi ini bacanya hotel karena huruf H itu nggak dibaca. H di awal ya.
kayak hotel. Misalkan contoh nama Monsieur kan Monsieur Hanif. Itu kalau orang Perancis yang ngomong itu Monsieur Hanif. Nah, ya. Gitu ya. H di awal tidak dibaca. Kemudian kita lanjut ke huruf U. Nah, ini yang OU. Jadi kalau tulisannya OU itu bacanya U. U biasa. Di sini ada contoh kata nu. 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 Jadi S-nya nggak dibaca ya. Nu ini artinya kita atau kami ya. Lebih ke kami sih. Atau kita ya, begitulah. Kita lebih tepatnya. Kami, sorry. Kemudian ada huruf U biasa. Ini nih. U. Tapi sebenarnya ini bacanya agak monyong. U. Gitu. U. Serius nggak? U. U. Jadi ini misalkan bacanya tu. Gitu. Tu. Agak ditekan dikit sama agak monyong ya. Di sini tu itu artinya kamu atau Anda. Enggak sih, lebih ke kamu. Kemudian ini sampai sini ada yang mau tanya nggak sampai huruf U nih? Ya, Hermes jadi Herm. Kayaknya S-nya dibaca deh. Apa enggak ya? Hermes. Hermes, coba ya. Mohon maaf ya. Kita buka video itu dulu yang penyebutan merek-merek itu loh. Si abang-abang berdua itu. Kayak ada apa? Dia bilangnya kalau Hermes apa? Herm apa Hermes? Bentar, nanti aku kita lihat. Ya, tapi ini ya, apa cara berpikirnya iya benar, cara berpikirnya tuh udah bener ya. Jadi Hermes bacanya jadi Herm. Ya kira-kira begitu. Berarti sudah paham ya. Lanjut berarti ke ini huruf F. F. Kenapa jadi Vo ya? Ini bacanya sebenarnya hampir kayak F. F. Kayak huruf gitu loh. Nggak tahu kenapa di sini tulisannya O ya. Mungkin ini kayaknya bahasa Inggris karena kan jadi bahasanya O. Jadi, tapi sebenarnya ini bacanya V. V. Sini artinya api. V. Jadi kalau huruf E ketemu U, jadinya E. Coba aja kayak baca, misalkan E nih. E ketemu U. Jadi gitu. Udah gitu ya. Lanjut. Di sini ada ser. Ini jadi O, E, U. Coba aja. O, E, U. O, E, U, E, U, E, U, ya gitu pokoknya. di logika coba ya. Jadi kalau O, E, U jadinya E. Sebenarnya hampir kayak V ya. Bedanya di mana ya? Bedanya untuk sementara samain ya. V, se. Bisa nggak bedain? Gitu. V, ini V, ini se. V, se. V, se. Beda nggak? Oh ini videonya. Bentar. Up. Ya kira-kira begitu. V, se. Ini hampir sama lah. Ini kan tulisannya juga ada EU, ada OEU. Jadi kira-kira kalau ada OEU sama EU hampir sama. Kemudian ada ini E ya. Jadi kalau tulisannya E doang, itu bahasa Perancis nyebutnya E. E. Misalnya ini berarti contoh katanya leçon. 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 Leçon itu artinya pelajaran. Ya, kalau bahasa Inggris lesson. Lesson. Ya. Lanjut ada kita
Oke, ini AN, AM, EN, EM. Ini bacanya ang, ang. Jadi A ketemu N, A ketemu M, pokoknya N sama M lah itu jadinya kayak dengung apa? Ang, ang. Terus agak apa A ya? Jadinya kayak A ya. Tong, tong, tong. Ya untuk sementara kita ngomongnya tang ya. Letong. Ya, kayak huruf A. Iya, kayak huruf A. Jadi ANG gitu loh. Tang, tang gitu ya. Ini ang bacanya sama. Tang atau misalkan pernah denger ini nggak merek baju Vitemong. Tulisannya kan kayak gini nih. Vitemong. Oh ya, Hermes. Oke. Jadinya ya Hermes berarti S-nya dibaca ya. Vitemong. Nah, itu artinya baju. Itu kan ada huruf E ketemu N tuh. Itu maksudnya Vitemong. Jadi V te mang. V te mang. Jadi kayak A N di akhirnya ada A gitu. Vitemong. Padahal tulisannya kan E ketemu N ya, tapi misalnya ang. Lanjut, ini ada IN, AIN, AIM, IM. Kembali lagi, yang ketemu N sama M jadinya NG, jadinya gitu, dengung. Terus ini ada juga UN sama UM, tapi kayaknya untuk beberapa kasus kayaknya ini. Kenapa ada ini ya? Ya begitu. Contohnya ini, pong, pong, pong. Jadi pong ini sama tang itu beda karena ini kayak A kan. Kalau pong ini kayak hampir kayak karena mulutnya agak mau pong, pong. Mulutnya tuh kayak O tapi ngomongnya A. Bisa nggak? Pong, pong, pong. Atau kayak misalkan ini. Ini pong. Habis itu ada lagi. Pong ini artinya roti ya. Sorry, tang ini tadi lupa diajarin. Lupa dikasih tahu. Tang ini artinya waktu. Waktu. Tong. Pong itu eh, roti. Kemudian ada lagi misalkan fong. Mana tulisan? Chat, 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 chat. Ada lagi fong itu lapar. Lagi ya. Song. Ini kalau sering nih denger nih, song. Tahu nggak kalau kayak Santos Santos gitu kan, Barat kan awal mula ini ya, agama Kristen Katolik gitu gitulah. Itu kan biasanya ada Saint Saint kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Santos. Itu kalau di bahasa Perancis misalnya ST misalkan kayak ST siapa, ST Lukas, itu bacanya sang. Aduh, aduh. ST Louis apa Louis kayaknya misalnya. Louis. Nah, ini bacanya Louis BTW. Sang Louis dicat ya. S-nya nggak dibaca. Louis. Sang. Pang. Fang. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya gitu. Lanjut. Huruf terakhir sepertinya ini. Oh belum, masih ada. Oke lah. Huruf awal terakhir maksudnya ya. Ini ada ON, OM. Contohnya di sini ada kata Shangsong. Shang, ini sama kayak ini. Shang, Song. Shang, Song. Jadi ya biasa kayak huruf O. Shang, Song. Sampai sini sepertinya sudah selesai vokal. Ada yang belum paham, mau ditanyakan, silakan.
Pada bisa open mic nggak nih? Bisa kok, bisa. Oh, bisa ya. Masih aman jaya sepertinya ya. Aman. Lanjut. Berarti kita lanjut ke huruf apa ini? Ini apa ini? Semi vowel. Oke. Berarti semi vokal. Sini ada huruf OI, OIN, OUI, OU, ER, OUEZ. Itu bacanya. Jadi kalau O ketemu I itu bacanya OA. OA. Ya. O ketemu I bukan OI tapi bacanya OA. Misalkan ini ROA. ROA. Kemudian ada ini AIL, AILLE. Itu bacanya IE. Contohnya ini ada IEH. IEH. Terus ada U ketemu I jadinya Louis. Biasa ya, Louis. Lagi lanjut ya. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Ini ada B biasa, D biasa, batu, dir biasa. Kemudian ada ini G. Jadinya ini G biasa sih, tahu apa bedanya ya? Biasa sebenarnya. Jadi ini bacanya contoh nih kata geh, geh. E-nya kembali lagi nggak dibaca. Kemudian ada P, ini contohnya poch. Terus T biasa, taunt. Terus habis itu ada K, K, K kadang ada tulisannya yang pakai C, ada yang pakai Ki. Jadinya Kang. Kemudian ada M biasa, meh, sini F, kadang PH, kayak bahasa Inggris ya, foto. Terus ada S. Nah, S itu kalau S-nya 2 itu baru dibaca S. Kalau S-nya 1 itu, nah ini kayak Z, hampir kayak Z. Contohnya ini Oazu. Tapi kalau S-nya 2 baru dibaca S. Jadi poisson. Itu ya. Lanjut, ini ada CH. Bacanya kayak SH ini. Chateau. Chateau. Chateau ini artinya istana. Lanjut, ada GN. Ini kayak contohnya Anyo. Bacanya kayak NY ini tulisannya kayaknya. Contohnya bacanya Anyo. Kemudian ada L biasa, il, ada. Nah ini yang akhirnya membuat bahasa Perancis cukup uh, ikonik ya, eh, eh. Jadi kayak ada di tenggorokan nih kayak ada apa yang ganjel, eh. Jadi nggak ada kalau di bahasa Perancis huruf R tuh orang sini nggak masuk di otak mereka tuh namanya huruf R tuh berarti misalnya gitu ya. Contoh di sini adalah khain, khain. Contoh atau enggak tadi yang O ketemu I mana tadi? Nah, ini khwa, khwa atau ini iyeh itu iyeh. Tapi untuk pertama silahkan pakai R ya karena kita orang Indonesia. Jadi ya sudah kalau misalkan memang belum terbiasa pakai bisa pakai misalkan ini rain gitu atau ini roa, mana ya? Roa atau ini ier, sorry, ier. Tapi kalau bisa dicoba iyeh, eh,
gitu ya. Lanjut. Ini N biasa, nong ya. Nong ini artinya tidak atau no. Bacanya nong. N-O-N tapi bacanya nong. Kembali lagi yang awal tadi ada O ketemu N jadinya dengung atau NG jadinya nong. Lanjut ada V. Nah, V di sini kalau Mas Yosi pahamnya dulu waktu diajarin agak tebel ya, yang membedakan akhirnya sama huruf F. Jadi misalkan ini bacanya velo, velo, velo. Tapi ada juga beberapa orang yang ya velo biasa gitu. Serah nyamannya kalian. Nanti kalau misalkan udah mulai mendalam bahasa Perancis akan ngerti. Enaknya mau pakai velo atau velo. Kalau Mas Yo amannya velo ya, jadi agak tebel gitu. Hampir-hampir kayak huruf W, cuman ya masih F gitu. Jadi velo. Lanjut. Tadi Z ya, kalau tulisannya Z atau S-nya satu doang, artinya Z. Contoh nih, oazu. 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 Artinya burung. Velo artinya sepeda ya. Lanjut. Ini ada apa nih? She. Oh ya, she atau ya J atau G ini bacanya J. Kayak ini tulisannya kayak ZH ya. Tapi lebih kayak J, J. J itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesia mungkin Z, J, J, Z, ZS kali ya? Apa gimana kalian kalau eh, apa namanya? Belum kak ini apa nih? Oh telat banget lagi. Z. Jadi kayak apa ya? Z sama Y mungkin ya. Ya. Z. Misalkan ini contohnya Zerang. 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 Atau enggak misalkan kalau bahasa Perancisnya aku itu atau saya itu je, je. Ntar aku tulis di chat. Je. Itu bacanya je. J, E. J, E. Atau J, E. Bacanya je. Sepertinya sudah selesai. Oke. Ada yang mau tanyain? Kira-kira ada yang minta diulang tadi misalkan lupa bacanya gimana, kecepatan, silakan chat atau speak, ditunggu. Karena kita akan mencoba mempraktekkan. Di sini ada beberapa kata-kata, nanti silahkan dicoba dibaca gitu ya. Atas dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan tadi ya. Enggak ada yang mau ditanyakan? Sam, paham nggak Sam? Aku masih aman aku. Aman. Coba Sam, ini bacanya apa Sam? Ya Allah, lupa. Bentar mana? Itu ya. Ini C. Tuhan kasih Robi nyontek dulu bisa nggak? CAM Ini dulu itu nih. Chong. Jadi ong. Sha. Oh, jadi Ya, benar. Nah, jadi ya. Shang apa? Song. Shang Song. Benar. Oke, bagus. Berarti paham ya. Ada lagi yang mau nyoba? Coba nih. Ini dah. Ini gampang nih. Ada mau nyoba nggak? Silakan open mic. Oke, Zahra, silahkan. Dari paling atas. Silakan yang mau mencoba. Gampang banget nih. University. Oke, 50% lah ya. 50%, 50% ya. Coba
Kalau U itu agak monyong ya. Jadi U. Université. Jadi University. ya université benar. University. Oke, boleh lah. Remedial 75 lah. Oke. Lanjut. Ini France. Oh, udah disebutin ya. Ya udah, ini Frances ya saya. Frances. Jadi A ketemu N, kemudian ini ada huruf C, tapi ada aksongnya lagi-lagi jadinya S, kemudian ada A ketemu I ini bacanya E. Di Francais, kemudian ada huruf E di akhir tapi ada S. Jadi udah ada E, ada S lagi gitu. Jadi dibacanya Frances. Kalau misalkan S yang di akhir ini gimana sih? Nah, ini kalau misalkan kelihatan nggak deh? Ini kalau misalkan nggak ada, bacanya Frances juga sih. Oh, kalau misalkan ini yang nggak ada. Nah, ini nggak ada, bacanya Francais. Francais. Jadi S-nya nggak dibaca. Tapi karena ada E, terutama E ini jadinya Frances. Tapi kalau Frances, eh, apa sih? Ini S-nya nggak ada. Misalkan ini doang, ini kayaknya nggak ada deh kata-katanya. Makanya kemudian ada S lagi di akhir ya. Ini Frances ini artinya perempuan atau wanita Prancis. Jadi warga negara Prancis cewek gitu ya. Ini coba ada yang bisa nggak? Ini artinya jalan. Ada yang mau nyoba? Cakep. Sakit. Mau nyoba sakit? Bisa open mic nggak? Nggak, udah di ini kan, udah di apa namanya? Enable semua harusnya ya. Udah. Sambil nungguin cakep, kita ke Ara dulu. Coba Ara. Boulevard. Ya, boulevard. Benar. 90 lah ya, 90. Boulevard. Ya, benar sekali. Kemudian kita lanjut apa ini? Oke, tadi kan udah satu ini ya, satu kata ya. Coba kita mulai dua kata. Di sini ada Mong Nekol. Mong Nekol. Mong itu artinya kepunyaan. Ku, kemudian ada ekol, artinya sekolah. Sini bacanya Mong Nekol. Jadi kadang orang Prancis suka gabung-gabungin gitu. Misalkan ini kan Mong. Tapi kemudian N ini di akhir ketemu huruf vowel, ketemu huruf vokal di awal kata. Jadi dibaca juga N-nya gitu. Udah Mong Nekol gitu. Mong Nekol. Kemudian ini ada je, tadi seperti yang sudah Mas Yo jelaskan artinya aku. Kemudian ada ini, mapel. Mapel ini sebenarnya dari kata tulis di apa enaknya di ini ya, share screen, share coret-coretan ya. Ntar di ini aja lah ya, di chat ya. Santai-santai. Nanti ya cakep habis ini lagi nanti. Kalau ada yang bisa dilatih. Diujikan. Mapel itu dari kata me apel le. Mapel. Ya gini. Dari kata me apel. Tapi karena kan nggak enak ya. Je me apel. Jadi enaknya dipotong aja. Je m'appelle gitu. Kayak kalau misalkan di bahasa Inggris kalian tahu ada I am, jadi I am. Itu kan I, ini namanya apostrof. Kalau nggak salah apostrof. Ya apostrof. Koma atas,
I, koma atas M. Kan jadinya I am. Ini je m'appelle. Dari kata me appeler. Jadi kalau misalkan ada koma-koma gini, itu ditulisan untuk ngasih tahu kalau sebenarnya ada setelah huruf M ini sebenarnya ada huruf lagi tapi dipotong jadi gini. Lanjut, ini ada, oh ya, je m'appelle, sorry. Je m'appelle itu artinya namaku gitu. Misalkan je m'appelle Fatim Rose, je m'appelle Hanif, je m'appelle Zaza misalkan. Je m'appelle Cakep misalkan ya. Contoh. Je m'appelle. Kemudian ada ini s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nggak usah diartiin satu-satu. Intinya s'il vous plaît ini artinya please gitu. Diapalin aja udah. Kalau misalkan biar cepet apal nih, kadang kalau misalnya orang Prancis suka ngomong gini nih. Suka ngetik gini, SVP. SVP itu singkatnya dari s'il vous plaît. Gitu ya. Coba ada yang bisa ini nggak? Coba lihat chat ya. Yang bisa baca nggak? Siapa nih yang belum? Tadi Zaza, Deva, silakan di chat ada kata itu silakan dicoba dibaca. Itu ada E ketemu N. Boleh. Iya, coba cakep. Rendezvous. Betul sekali, betul. Mantap 100 rendezvous. Betul. Aku belum di mana ya nih? Cakep. Oh belum. Oh ya, sorry. Ininya apa namanya delay ya? Ya betul sekali. Rendezvous. Lanjut ya. Tadi dijelasin kalau H itu nih dijelasin kalau H itu nggak diomongin, nggak dipronounce, kecuali kalau ketemu C sama P. Contohnya tadi Sam, ini chanson, chanson artinya lagu, itu hanya kan dipronounce gitu, jadinya sha. Kemudian ada PH sama kayak di bahasa Inggris juga ya, jadinya F. Foto misalkan atau nggak ngerti, pokoknya foto. Gitu ya, contohnya. Lanjut. Nih, tadi udah dijelasin ya, kalau biasanya yang ditulis E di akhir itu nggak di pronounce, nggak diucapkan, kecuali ketika E-nya ada aksongnya. Oke, lanjut ini ada kata nih. Coba ada yang bisa nyoba, ada yang mau nyoba? Tadi ada huruf C, bisa C, bisa K, kira-kira kalau ini apa bacanya? Gampang loh ini. Ada nggak mau nyoba? Aku coba lagi ya. Silakan. Fasil, betul. Coba yang bawahnya ada yang bisa baca? Atau cakep lagi mau nyoba? Nih, jangan lupa kalau di akhirnya ada aksongnya berarti bacanya berarti dibaca atau enggak gitu. Coba nih bacanya gimana? Terus nih ada E ketemu M. Ada yang mau nyoba? Deva belum.
Sam kayak nembak banget ya. Yang mau nyoba siapa? Ara atau Riva? Ara udah tadi ya, Zaza yang belum. Coba ya Kak. Zaza apa udah tadi ya? Iya, tapi mau coba. Oke. Ini yang kedua. Koi. Betul sekali. Betul. 100. Apa kalau di bahasa Prancis itu sebenarnya sistem nilainya bukan sampai 100 ya, tapi sampai 20. 1 sampai 20. Jadi 20 sur 20 pour toi. 20 sur 20. 20 per 20. Lanjut. Nih, menantang. Ketiga. Ini artinya Jerman. Kira-kira bacanya gimana nih? Saya ingat-ingat lagi ada A ketemu N. Terus kok ada D-nya? Loh, apa nih? Terakhir, sebagai penutup sepertinya. Nih, ada yang mau nyoba? Aku. Siapa nih? Cakep. Oh, cakep. Oke. Alemang. Betul sekali. Alemang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang misalkan kayaknya beberapa ini cakep sama beberapa tadi yang nyoba selain Sam ini ya. Udah pernah ikut bahasa Prancis apa kayaknya. Atau misalkan kalian ada yang di luar dari yang sudah diajarkan hari ini mau ditanyakan, silakan. Sam sampai jam berapa, Sam? Sampai sejam kan? Jam 9 berarti sampai jam 10. Iya, sejam. Atau iya benar. Iya, betul. Soalnya Ya, pernah kira-kira begitu tadi. Iya, soalnya kita pernah bahasa Mandarin sama bahasa Thailand tuh suka sejam setengah sampai 2 jam gitu. Habis itu otak kita tuh kayak kebul semua gitu. Nah, aku tuh kayak, iya kan, tahu gak sih kita tuh otak-otak generasi mecin yang gak bisa belajar lama-lama. Maksudnya tuh kalau lebih dari sejam tuh otak aku ngebul banget ya Allah. Iya, berarti inilah bagus apa namanya? Apa dua-dua interaksi antara murid dan gurunya cukup ini ya, passionate. Ini kita mencoba sesuai ini aja dulu, sesuai jadwal. Sepertinya kita sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau tanyakan atau enggak? Kalau enggak, diakhiri. Atau mau lanjut? Kayaknya udah dulu ya hari ini. Gimana, Sam? Gimana teman-teman? Bentar, itu Deva belum nyoba tahu deh. Kamu jangan kabur dulu, coba kepada Deva yang terhormat. Silakan Anda. Deva masih ada nggak? Deva mau nyoba. Nyoba dulu, Dev. Ada, Sam. Ya Allah, kelas pertama aku ini, Prancis. Atau mau ditanyain tadi, misalkan ada yang lupa tadi, atau kelewatan, kecepatan. Enggak sih, sekarang Kak Hanif sangat santai. Oh, sangat santai. Iya, bener tahu. Biasanya ekspresi. Ya udah bagus lah berarti. Habis Ramadan Hanif jadi ini ya, jadi kalem ya nih. Ya alhamdulillah. Bentar deh, itu kayak misalnya contohnya yang attention itu jadi attention. Ini ketemu N. Attention. Ya betul. Attention. Jadi attention sama artinya perhatian. Kayak misalkan attention gitu. Misalkan kita lagi jalan, misalkan terus ada sepeda lewat di belakang gitu, terus ada orang di depan kita lihat tuh. Attention gitu. Attention. Atau misalkan ya hati-hati. Tapi lebih ke hati-hati yang
apa ya, minggir-minggir gitu atau ya gitulah. Itu. Atau Deva mau nyoba nih. Tadi udah disebutin sebenarnya. Ini artinya ini bacanya gimana? Mau nyoba nggak? Penutup. Yang poison itu dibacanya poisson. Betul. Udah paham ini mah. Berarti jelas ya. Ya, alhamdulillah. Apa sih? Biko Plus apa Biko Plus? Apa ya? Biko Plus. Biko Plus apa? Kok saya tidak tahu. Biko Plus. Fabulous. Apa ya? Padahal banyak loh bahasa Prancis itu. Seperancisnya atau guru applaudissement, tapi orang bilangnya biasanya apa ya? Felicitation. Bentar. Felix itu kan selamat. Felicit ya, kemudian ada felicitation, jadi tambahin a, shong-nya aja. Oke. Nih, ntar aku tulis. Felicitation. Ya, kira-kira gitu. Kayaknya ada aksonnya tapi lupa, maksudnya gitu loh ya. Félicitations, merci à tous. Pelan-pelan. Félicitations, merci à tous pour votre attention d'aujourd'hui dans cette leçon français. J'espère que vous allez apprendre bien la langage française. Gitu. Yes, kurang lebihnya adalah terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Betul gak sih? Iya, nggak tahu kapan. Ya, kapan-kapan, betul. Apakah teman-teman pernah belajar bahasa Prancis sebelumnya? Merci beaucoup, merci. Ini udah paham ini mah. Merci beaucoup, Driang. Ih, cakep lagi belajar loh, keren. Dirimu apa? SMP, SMA? Nanya siapa Fatim terus? Sam. Itu kata cakep, dia lagi belajar. Terus makanya aku mau nanya, apa kan kalau kayak aku, kenapa aku belajar 3 tahun? Karena emang kurikulum SMA gitu kan. Kalau kuliahnya ada bahasa Perancis. Iseng baik. Oh, kuliah. Sama kuliah juga. Iya, emang. Delay ya? Chatnya delay. Oh, chatnya di dirimu delay. Iya, makanya. Kalau apa namanya? Kalau ini enggak gitu. Kalau Iya, kalau suara enggak. Oke, teman-teman, good job everyone. Kita alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan juga kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aku Fatimrus pamit undur diri, juga Mongsoeh Hanif Mercy. Aduh, kacau banget ya, aku pronunciation-nya. Ya sudah gitu aja pokoknya. Minggu depan insya Allah ada bahasa Thailand sama bahasa Mandarin. Oke? Yes, gitu aja. Sudah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.